Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Alhamdulillah sahabat ngaji ID semua, tibalah kita di penghujung bulan suci Ramadan ini. Lebaran ini bukan Ramadan lagi. Oh iya, di penghujung bulan Ramadan dan sudah ya. Sudah lewat berarti ya. Sudah lewat. Sudah lewat Ramadannya. Kita sudah merayakan lah ya hari kemenangan ya pagi. ya. Kita dari Ngaji ID kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, dalam kesempatan podcast kali ini kita akan membahas bagaimana nih di Lebaran di kampungnya masing-masing, yang pulang kampung atau yang masih di kota, bagaimana nih Lebarannya ya? Hah? Sekarang lagi Di sini. Kita masih di sini ya. ganti lagi. Rencananya kali nanti mau kemana nih? Oh ya. Ini udah ini banget ya. Wow, sedih banget misalnya ke bawah. Pesan-pesan di Hari Raya Idul Fitri ya. Gimana nih? Mulai dari siapa dulu? Ayo, boleh. Kang. Jadi pesan-pesannya ya untuk Hari Raya Idul Fitri itu adalah satu, kita harus membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ya maafkan gitu ya. Terus yang kedua, kita harus ya merasa bahwa diri kita tuh kembali ke suci lagi. Sombong amat enggak apa-apa biar rame aja enggak boleh ya kawan enggak. Jadi memang yang keduanya adalah kita di dalam Idul Fitri ini kita harus senantiasa lagi-lagi memperbaiki diri kita dan tengokin tuh kalau kita masih ada orang tua, mertua atau kakak dan sebagainya tongek afwan tengokin aja gitu kan karena kan kita nggak tahu kan di Idul Fitri yang akan datang kita masih berjumpa atau tidak kayak gitu karena itu udah identik kalau misalkan Lebaran itu ya seperti ini tuh bukan hanya makan-makan doang ya tapi berkumpul keluarga tuh seneng banget apalagi ketemu sama teman-teman lama kayak gitu Kang. Ya, singkat ya dari Kang Majid. Langsung dari Kang Yuda, apa nih Kang pesan-pesannya berkaitan dengan hari raya kemenangan kita, hari raya Idul Fitri. Silakan. Ya, alhamdulillah kita sudah di masuk dalam hari raya Idul Fitri Lebaran. Pesan-pesannya ya silahkan teman-teman semua kita bersilaturahim. Namun jangan lupa ada batasan-batasan yang kadangkala terlupakan waktu silaturahim gitu ya dengan sesama kaum muslimin atau kan muslimah gitu ya. Kadangkala ya banyak juga yang melebihi dari batasan-batasan yang seharusnya dijaga gitu. Misal kita bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya mereka itu bukan mahram ya dengan kita gitu. Tapi pada saat momen Lebaran bisa jadi kan kita bercampur baur ya bertemu gitu ya. Nah kadang-kala yang di situ yang kadang-kadang itu melewati batas. Makanya kita harus jaga tuh di dalam silaturahim kita mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu ya. Termasuk menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya itu malah menimbulkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum syara lah misalnya gitu. Ya ikhwan sama akhwat misalnya kalau bukan mahram ya tidak saling berjabat tangan sebagainya gitu dijaga kayak gitu. Nah itu kadang-kala itu terlupakan di dalam momen-momen Idul Fitri. Atau
Termasuk di momen Idul Fitri kita juga jangan lupa ya untuk eh, di pasca Idul Fitri ini kita ada satu amalan yang tidak boleh terlupakan. Selain tadi silaturahim di dalam hari H Lebaran, nah ada namanya puasa Syawal ya, yang nanti kita jangan sampai lupa gitu. Karena ini utamanya memang di awal gitu. Di awal Syawal itu kita utamakan untuk melaksanakan puasa Syawal. Ini memang godaannya sangat berat sekali, di rumah masih banyak makanan berserakan gitu ya sebagainya gitu. Tapi karena godaannya semakin banyak, semakin insya Allah semakin besar juga pahalanya gitu. Jadi jaga silaturahim, juga taati batasan-batasan yang sesuai dengan syariat. Menarik ya pesan-pesan nasihat dari Kang Yuda itu tadi. Semoga sahabat Ngaji ID memahami dan dapat mengamalkannya. Dari Kang Rijal, apa Kang untuk Genzi wabil khusus ya, bagaimana ada nasihat-nasihat terkait tentang Idul Fitri Lebaran tahun ini? Tafadol. Ya, terkait hal-hal ataupun nasihat ya ketika Lebaran, jangan lupa tetap tersenyum. Iya, iya. Dan jangan lupa tetap tebarkan salam juga. Artinya senyum dan salam selalu kita kedepankan ketika di momen Lebaran, walaupun dalam kondisi misalnya nggak punya duit gitu kan. Nah, adapun misalnya dalam kondisi makanan di rumah nggak banyak, ataupun kue-kue yang ada di rumah nggak banyak, tapi yang namanya salam, yang namanya senyum itu harus kita tebarkan di kalangan kita nanti ketika bertemu dengan banyak orang gitu loh. Artinya di suasana momen Lebaran kita harus bahagia, wajib bahagia, karena di hari itulah kita merayakan hari kemenangan kita ya, selama kita berpuasa 30 hari ya kan, kurang lebih. Dan pada momen itulah 1 Syawal kita wajib berbahagia, bertemu dengan orang lain, sapa, senyum, dan jangan lupa tadi tetap menjaga menjaga batasan yang tadi disampaikan oleh Kang Yuda, dan juga hal itu dapat menguatkan persatuan kita sama Muslim. Itu aja. Ya, menarik ya. Di Lebaran jangan lupa tetap bahagia dan harus bahagia, tersenyum salah satunya, dan juga menyapa sahabat-sahabat yang ada di rumah atau di tempatnya masing-masing gitu. Dari Kang Mugi apa nih Kang? Apa ada pesan, nasihat untuk sahabat Ngaji ID semua yang mungkin belum tersampaikan dari teman-teman yang lain? Boleh. Tafadhol. Ya, bismillah. Pesan. Ini juga pesan untuk teman-teman dan khususnya untuk diri saya pribadi ya. Bahwasanya pesannya itu yang pertama, ketika kemarin-kemarin sudah menjalankan ibadah secara baik, maka sesudah Lebaran pun harus menjalankannya dengan baik juga, atau jangan kendor. Dan untuk selanjutnya bahwasanya kita juga seringkali lupa akan apa? Lupa bahwa apa yang kita lakukan sedetik, semenit, sejam, sehari, dan beberapa jangka waktu yang lama itu, kita apapun itu akan diawasi oleh Allah. Maka jangan sampai hal yang sudah kita bangun dari awal dan sekarang kita sudah merayakan dengan sukacita dan bahagia, maka akan dihancurkan seketika itu pula. Jangan sampai seperti itu. Dan apalagi kita terlepas dari bahagia ya, maka kita juga sedih ya, masih mendengarkan saudara kita di Palestina masih dibombardir oleh Zionis Israel, laknatullah ya. Kita memang bahagia karena kita sudah Idul Fitri, cuman kita juga harus ingat dan mendoakan atas saudara-saudara kita di Palestina, sehingga yang kita doakan kebahagiaan ini tersampaikan nantinya ke Palestina, dan kemerdekaan itulah nantinya mereka akan merasakan seperti kita sekarang. Jadi kita mendoakan saudara kita dan agar cepatnya itu
dia agar cepatnya terkabulkan oleh Allah, karena miris sekali kita di sini sangat bahagia tapi saudara seiman kita yang di lain tempat atau di lain negara sama-sama muslim tapi sangat menyedihkan. Itu kurang lebihnya dari saya, Kang Abdul. Ya, ada 2 poin ya. Yang pertama adalah tetap istiqomah, yang hal-hal baik yang sudah dibangun di bulan Ramadan ini jangan hilang nanti di bulan Syawal dan seterusnya. Yang kedua juga ingat saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka juga sangat kesulitan saat ini, masih diserang lagi ya oleh Israel seperti yang kita tahu, dan bukti bahwa kita peduli adalah dengan senantiasa memperjuangkan ide-ide Islam ini agar saudara-saudara kita yang di Israel bisa segera merdeka kembali. Dari Kang Deddy ya, Kang Deddy nih, ini saya tapi ada teringat satu pertanyaan kontroversi ya, yang sering sekali muncul ketika momen-momen Lebaran nih. Selain nanti nasihat-nasihat dari Kang Deddy, juga biasanya banyak orang yang punya pemahaman, kan suka ada ritual salam-salaman tuh kan setelah sholat Idul Fitri kan di masjid, salaman. Ada yang protes, Kang. Lah saya kenal dia juga enggak gitu kan. Apa salah saya sama dia, kenal juga enggak, baru pertama kali ketemu, kenapa saya harus bersalam-salaman yang itu panjang banget lagi salamannya, capek dan melelahkan gitu ya. Nah, ini bagaimana nih menyikapi kontroversi seperti ini sebagai seorang muslim, tradisi bersalam-salaman setelah sholat Idul Fitri ya. Yang kedua tentang nasihat-nasihat tentang Lebaran ini. Silakan Kang Deddy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman sekalian dan juga kepada para penonton setia Ngaji ID channel. Mungkin selama kita podcast ya 30 hari podcast, ada salah-salah kata dalam bercanda, dalam apa dan sebagainya. Ya, semoga kita saling memaafkan. Ya, dan di momentum Lebaran ini memang betul tadi banyak orang yang habis sholat kemudian salam-salaman. Ya, salam-salaman itu hukumnya mubah-mubah saja. Salam-salaman habis sholat, ya harusnya salamannya ketika bertemu. Jadi kan barang siapa yang bersalaman ketika dia bertemu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya sampai dia berpisah. Tapi ini karena tradisi kita setelah sholat salaman, ya kalau mau salaman silakan, kalau enggak juga enggak masalah gitu kan, hukumnya mubah-mubah saja. Tapi kalau kita memikirkan demi kemaslahatan ya, demi kemaslahatan masyarakat, ya tentunya mendingan salaman aja. Jadinya kita nggak dicap sebagai orang yang aneh gitu ya kan. Kalau kita menanya kemaslahatan, jadi di dalam Islam juga ada aspek maslahatnya, tidak saklek-saklekan kemudian ini bid'ah ini apa gitu, enggak. Salaman aja. Selama itu adalah tidak ada unsur-unsur kemaksiatan di situ, kita enggak masalah. Ya, kemudian pesan-pesan Idul Fitri ya, pesan-pesan Idul Fitri. Jadi selama Ramadan telah mencuci kita, pikiran kita, hati kita, badan kita dengan bermacam-macam ibadah. Dan sekarang ya insya Allah kita semua baik jiwanya maupun raganya ya itu telah bersih ya kan. Ibarat kertas itu sudah diputihkan kembali ya, dimurnikan kembali. Maka mulai bulan Syawal ini mari kita buka lembaran-lembaran baru ya, dengan catatan-catatan yang indah-indah ya, yang amal-amal yang soleh-soleh, sehingga ketika kita bertemu lagi di Ramadan tahun depan ya, buku kita atau catatan kita penuh dengan catatan-catatan amal-amal yang positif, karena kita sudah ya berazam dari sekarang. Yang belum ngaji ikut ngaji, yang belum hijrah segera hijrah, yang udah hijrah istiqomah ya. Dan juga teman-teman yang sudah ngaji bersama kita dengan Ngaji Edi, semoga tetap istiqomah tanpa adanya kemunduran ya atau melemah keimanannya, gitu aja. Pesan yang menarik yang disampaikan oleh Kang Deddy, yang sekaligus menutup episode
ini yang ke-30 ya sahabat ngaji semua, tapi insya Allah kami dari Ngaji Edi tidak berhenti sampai di sini. Mungkin akan lebih lanjut lagi di tema-tema lain yang lebih menarik, yang lebih kekinian, juga yang lebih menantang ya, yang lebih tepi jurang, yang lebih nanti juga mendalam, radikal dan lain sebagainya. Tetap stay tune terus di channel ini, tetap support, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Dan sekali lagi kami juga mohon maaf lahir batin apabila sepanjang episode Sahur Talk ini ada kesalahan atau kekhilafan ya, kekurangan apa yang kami sampaikan, apa yang kami lakukan menyinggung perasaan sahabat ngaji Edi semua, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai jumpa di episode dengan tema yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.